Zuminar 4. Kita memasuki Zuminar 4 yang sepertinya untuk sementara ini sampai sampai registrasi dimulai gitu ya. Ini akan menjadi sesi Zuminar terakhir ya, insya Allah. Sesi keempat ini. Nah, bersama kita di sini sudah ada 3 narasumber. Alhamdulillah, ada Pak Sofiari, ada Mas Rijal, ada Pak Akbar, ya sambil menunggu satu lagi nanti Mbak Asti, insya Allah. Topik pembahasan di Zoominar hari ini akan mencakup seperti yang sudah diinformasikan di grup. Nanti kita akan bahas e-wallet dan segala serba-serbinya. Ya, bagaimana cara top up, kapan bisa top up, bagaimana cara top up, harus top up sebanyak apa, dan kapan harus sudah tertop up itu kapan gitu deadline-nya gitu ya, dan segala macamnya refund dan lain-lain ya. Lalu setelah itu ada sistem pembelian paket atau yang kita sering sebut war ya, rebutan paketnya ya, package sale-nya itu kayak apa, seperti itu. Lalu nanti di akhir insya Allah Mbak Asti kalau nggak ada halangan akan bergabung bersama kita. Beliau akan menceritakan tentang public package. Kalau yang pekan lalu kita sudah mendengar banyak sekali teman-teman ya dari eh, teman-teman batch 2 yang sudah share berbagai provider yang melayani Jepang di custom package 2025. Sudah ada testimoni-testimoninya, teman-teman mungkin bisa jadi referensi yang ini ya, yang brief ya buat teman-teman ya gitu, sehingga nanti insya Allah kebayang akan pilih provider yang mana. Sebetulnya pekan lalu itu juga rencananya kita akan memasukkan public package ya untuk testimoni, tapi Mbak Astinya berhalangan. Alhamdulillah hari ini insya Allah beliau bisa. Jadi terpisah gitu, nggak apa-apa ya public package-nya hari ini. Itu pun kayaknya nanti ini di sesi akhir. Untuk yang sesi pertama, sepertinya Pak Sofiari dulu ya, Pak Ari ya, karena beliau tidak bisa lama di Zoom. Jadi Pak Sofiari akan menyampaikan duluan terkait sistem pembelian paket. Setelah itu baru nanti akan dilanjutkan dengan e-wallet, penjelasan tentang e-wallet. Baik, langsung saja ya Pak Ari ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian calon jamaah haji dari Jepang tahun 2026. Sebelum memulai saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofiari Rahman. Saat ini bekerja sebagai diplomat di KBRI Tokyo sebagai atas perindustrian. Saya adalah jamaah haji Nusuk batch 2 pada tahun 2025. Pada pagi hari ini saya upayakan singkat, tapi saya ingin memberikan gambaran mengenai pembelian paket. Jadi saya tidak akan bicara soal paketnya, tetapi bagaimana sih pembelian paket itu di Nusuk. Saya mohon izin share screen, Mbak Desi. Monggo Pak Ari. Ya, apakah sudah terlihat ya? Ya, saya kasih judulnya itu The War gitu. Kenapa perang ya? Karena ya bukan, konteksnya adalah memang ini sangat menguras energi dan tenaga. Nah, saya akan jelaskan kenapa menguras energi dan tenaga. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini di timeline nusuknya. eh Kalau kita lihat dari sini, ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima, bahkan ada, boleh dibilang ada fase satu, satu setengah, dua, tiga, empat, dan lima. Nah, fase yang semua fase ini adalah fase war yang harus kemudian kita hadapi. Tapi saya ingin menjadi perhatian dari Bapak Ibu bahwa dari sejak awal, dari mulai tanggal 10 itu jumlah kuota yang tersisanya makin lama makin menurun. Jadi memang ini menjadi deg-degan tersendiri, tantangan tersendiri ketika kita mempersiapkan diri untuk ikut war.
jelas mereka yang di awal itu adalah yang dapat kesempatan lebih banyak dibanding kesempatan-kesempatan selanjutnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi dan juga harus teman-teman hati-hati itu adalah konsistensi dari timeline nusuk sendiri. Dari kurang lebih 6 tanggal ini yang betul-betul di declare oleh nusuk di awal itu hanyalah yang secara spesifik itu boleh saya bilang hanya yang di bulan Februari ini gitu. Ini di bulan Februari ini yang boleh dibilang lebih apa namanya lebih clear dari nusuknya. Nah, sebagaimana mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman batch 2 yang lain yang sudah sharing bahwa fase-fase ini dibagi menjadi yang pertama adalah eh, fase yang terbuka untuk semua, kemudian citizen, kemudian ada fase yang untuk public package, kemudian sisa kuota, kuota tambahan. Jadi bisa dibayangkan deg-degannya kami semua yang mengupayakan untuk haji tahun lalu itu seperti apa. Ada satu periode yang cukup melelahkan yang ingin saya garis bawahi. Ini nih boleh saya bilang periode yang 14 dan 19 ini nih periode yang gelap sekali gitu karena terus terang tidak ada informasi resmi apapun dari Nusuk di tanggal 14 dan 19. Informasi paling banyak justru kami dapatkan dari provider. Kepada waktu tahun ini kami memilih providernya Albaid. Nah, ini notifikasinya pun juga bisa dibilang sangat mendadak. Jadi bisa dilihat ya time frame-nya. Semua kejadiannya ini terinfonya itu di tengah-tengah malam gitu. Gitu, kita baru dapat informasinya sekian jam atau beberapa jam sebelumnya. Jadi boleh dibilang deg-degan terus. Yang paling melelahkan ini di periode yang ini nih. Dari 14 sampai 19. Jujur yang 19 ini kami menyebutnya fase kejutan ya, karena betul-betul mendadak. Kenapa saya perlu garis bawahi mendadak ya? Di tanggal 14 sampai 19 ini, provider kami sendiri, Albeit itu, sampai bikin satu short video bilang, jujur saja, sampai mereka tuh menyerah. Jadi menyerah, sudah tidak ada informasi apapun dari ordalnya mereka yang dinusuk, tidak ada informasi apakah akan ada pembukaan kembali. Mereka bilang, is up to you. Mereka bilang, terserah kamu. Kamu mau tetap mempertahankan e-walletnya boleh, mau narik boleh. It's all up to you. Gitu. Nah, cuman memang ya kami, saya dengan istri memutuskan kita tetap bertahan saja di e-walletnya gitu. Siapa tahu masih ada harapan terakhir ya. Alhamdulillah ternyata ada harapan terakhir. Kemudian saya ingin lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebentar. Nah, tahapan pemilihan paket itu baru akan dilakukan sebetulnya sejatinya setelah bisa melakukan top up wallet gitu. Jadi cuman perlu dipahami bahwa tolong bisa dipastikan bagi Bapak Ibu yang mendaftar sebagai family, apakah itu suami istri, ataukah nanti dengan anak, ataupun nanti dengan mertua, ataupun gerombol satu grup arisan misalkan, itu pastikan bahwa seluruh anggota di dalam family itu sudah verified. Baru top up e-wallet. Karena kalau ada yang belum verified, tapi sudah top up e-wallet, maka nanti hanya akan bisa dilakukan pembelian terhadap mereka yang verified. Jadi kalau misalnya ada 4 orang, ada satu yang belum, tapi udah kadung top up e-wallet, maka pembelian hanya bisa dilakukan untuk 3 orang saja. Yang selebihnya, yang 1 orang itu, mohon maaf tidak bisa. Jadi ini sangat-sangat krusial. Nah ini tampilan nusuk kami pada waktu itu. Jadi sudah mulai ada sedikit perubahan, yaitu udah mulai verified. Nah, ketika langkah berikutnya kalau udah verified gimana? Kita diminta untuk memilih kategori paket yang kita mau. Kategorinya mungkin sudah diterangkan sebelumnya ada standar, premium, luxury, yang mana tentunya perbedaannya adalah fasilitas. Tapi saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana sih distribusi harganya. Oke, kalau kita lihat, saya mendapat file dari teman-teman di batch 2.
mereka ada yang mencoba scraping data dari Nusuk, didapat bahwa range paket dari Nusuk itu kurang lebih eh, berdasarkan data tersebut ya ada hampir 900 paket. Dari 900 paket tersebut, kurang lebih 88% itu berada di range harga 20.000 sampai dengan 40.000 SAR atau setara dengan 800.000 yen sampai dengan 1,6 juta yen. Yang di bawah 20.000 yen itu malah sangat minim, yaitu hanya sekitar 3,2%. Kemudian yang berikutnya yang ultra luxury atau di atas 40.000 itu hanya sekitar 9%. Nah, kalau kita breakdown lagi, gimana sih? Ternyata kategori standar, kemudian kategori premium, kategori luxury tadi yang saya sampaikan, itu ternyata asesmennya itu sangat tergantung pada asesmen yang dilakukan oleh provider. Sebagai contoh, kalau untuk standar, kita bisa lihat sebenarnya kan range harganya itu ternyata di range harga 20.000 sampai 40.000 itu jelas ada yang masuk kategori standar. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa apa namanya dia malah masuk di kategori di sini dia malah masuk di kategori ada yang masuk di kategori premium gitu. Bahkan ada juga kategori eh, di atas 40.000 SAR itu juga ada yang masih masuk kategori premium. Dan yang lebih menarik lagi malah ada juga kategori luxury masuk di kategori 20.000 sampai 40.000 SAR. Nah, di pertimbangan ini analisa saya pribadi itu lebih disebabkan karena bagaimana si provider memberikan pelayanan kepada jamaah. Jadi itu standarnya sangat tergantung pada provider. Jadi menurut mereka standar yang seperti ini nih sudah masuk kategori luxury, standar yang seperti ini sudah masuk premium. Nah, oleh karena itu saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian melihat dari tingkat kembali ke slide sebelumnya, melihat dari tingkat persaingan, maka saya sangat menyarankan bila memungkinkan dan bila masih bisa diupayakan ambil range harga di sini di yang 20.000 sampai 40.000 SAR gitu. Karena apa? Menurut saya sesuai juga apa namanya nasihat dari yang sebelumnya, paket yang terbaik adalah paket yang telah Anda dapatkan. Jadi kalau memang mampunya di angka 20.000 sampai 40.000 SAR, maka stick di angka ini. Jangan ngincer yang di bawahnya. Karena kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan di timeline, karena di kesempatan pertama begitu terbuka, maka yang kesempatan paling besar itu yang jumlahnya tentunya lebih lebih banyak gitu. Malah kalau memang dari Bapak Ibu sekalian punya kelonggaran atau kemampuan finansial yang lebih dan mampu mengoptimalkan dananya hingga bisa di atas 40.000 SAR, saya lebih menyarankan lagi karena eh, boleh dibilang yang 40.000 SAR ini boleh dibilang ini yang benar-benar tanpa kuota. Jadi mau Anda citizen, mau ada ini, Anda tetap bisa membeli ini pada timeline yang manapun. Jadi di timeline yang tadi, kalau begitu yang luxury itu statusnya masih terus-menerus available. Nah, eh, balik lagi ke slide berikutnya. Nah, melihat kategori ini makanya sangatlah penting juga selain melihat eh, kategori ini, Bapak Ibu dari mulai sekarang setidaknya menyiapkan 1 sampai 3 pilihan. Oke, 1 sampai dengan 3 pilihan kategori. 1 sampai 3 pilihan kategori paket. Apakah itu nanti yang sifatnya group flight, apakah itu nanti public flight, dilihat semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi kecuali kalau memang secara kemampuan sanggupnya hanya di satu titik tertentu saja, ya Bismillah kita doakan semoga Allah memudahkan untuk dapat yang itu. Tetapi kalau punya kelonggaran, either saya menyarankan incer yang lebih ke atas atau kemudian menyiapkan beberapa alternatif paket yang lain. Waktu 2025 saya mengambil dua alternatif. Yang pertama saya ambil Al-Bait, yang kedua saya ambil Rawah Mina gitu. Dengan pilihan pertama tentunya yang alhamdulillah saya dapat di pilihan pertama yaitu pilihan yang Al-Bait. Lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah memilih eh, preferensi nih ya.
mau apa namanya pilih paket ini. Nah, sekarang kita masuk kira-kira apa yang harus di apa namanya harus dilakukan ketika kita melakukan konfigurasi di dalam paket tersebut. Perlu diingat ketika memilih paket jangan lupa dicek konfigurasi kamarnya apakah ada available dia double, apakah ada available dia triple, apakah available dia quadruple. 100% itu pasti available quadruple. Nah, double, triple itu beda-beda setiap package. Jadi tetap tolong perhatikan dari informasi package yang ada di Nusuk. Setiap paket itu bagusnya sistem Nusuk adalah setiap paket itu dia punya halaman sendiri-sendiri yang memberikan gambaran atau deskripsi sangat detail terhadap fasilitas yang akan diberikan pada jamaah yang memilih paket tersebut. Nah, ini langkah awalnya ketika sudah serak dengan sebuah paket, maka Anda akan diminta oleh nusuk untuk memilih jumlah orang, jumlah kamar, sorry, tipe kamar yang akan Anda pilih. Apakah Anda maunya double, triple, atau quadruple? Oke, ini pilihan standarnya. Saya kebetulan waktu itu pilihnya triple, tetapi saya pilihnya triple tapi nggak available. Jadi hanya bisa quadruple, tapi pihak provider menyatakan saya bisa upgrade kamar dari quadruple ke triple. Tapi perlu diingat konsekuensinya upgrade kamar artinya cost nambah. Seperti itu. Nah, nambahnya berapa? Mahal. Saya cuma bisa bilang begitu mahal. Saya dari quadruple ke triple itu jatuhnya sekitar nambahnya per orang sekitar 180.000 yen per per orang dan merubah dari quadruple ke triple. Tentunya kalau dari quadruple ke double akan lebih mahal lagi. Makanya ini harus betul-betul diperhatikan strateginya. Lanjut setelah memilih kamar. Anda akan masuk ke halaman berikutnya, itu Anda diminta untuk memilih hadiu. Nah, untuk masalah hadiu ini, tahun lalu seluruh provider yang saya tahu, yaitu khususnya Rawah Mina dan Al-Bait, semuanya mengosongkan di sini. Jadi tidak ada yang memesan hadiu apa namanya hadiu dari nusuk semuanya dipesankan oleh Al-Bait ataupun Rawab. Jadi kami mengikuti mereka kalau Rawab kalau nggak salah dikoordinator langsung oleh Pak Tamir, sedangkan kalau Al-Bait kami lewat apa namanya sebuah website namanya eh, Al-Hadi kalau nggak salah. Ya gitu kita belinya langsung di sana. Lanjut. Kemudian, nah, ini juga yang penting. Kalau Bapak Ibu nanti ikut yang group flight, maka pilihan penerbangannya sudah fix. Tidak bisa milih, tidak bisa milih tanggal, tidak bisa milih penerbangan. Ya sudah, sono mama as it is. Tidak bisa memilih. Jadi sudah di-provide. Bagi Bapak Ibu yang memilih group flight. Tapi bagi Bapak Ibu yang memilih public flight, ini nanti akan diarahkan eh, ke pilihan yang lebih banyak. Nanti tampilannya bisa milih pesawatnya, bisa milih asal dari keberangkatannya, mau transit di mana, berapa lama, lebih terbuka. Tapi perlu diingat bahwa kalau kalau resikonya apabila menggunakan public flight adalah bisa muncul error sebagai berikut. Sorry, we could not confirm your booking with the airline. Please try again or select another flight. Ini yang repot. Makanya group flight itu lebih enak karena dia sudah di-booking dikunci oleh service provider. Jadi mereka bisa pastikan bahwa penerbangan Anda itu ada. Tapi kalau public flight, dia tidak ada yang bisa memastikan hanyalah si eh, apa namanya Traveloka-nya gitu loh, yang penjual tiketnya. Dia hanya bisa memastikan dan sebenarnya essentially sama aja kayak kita pesan di Traveloka ya. Cuman resikonya adalah di sini ada kemungkinan error. Nah, kalau sudah error seperti ini, maka eh, apa namanya harus dilakukan konfigurasi ulang terhadap penerbangan dan tentunya itu nanti bisa menambah waktu tersendiri. Lanjut, kemudian esensial pilihan setelah penerbangan adalah opsi transportasi yang disiapkan oleh provider. Nah, essentially semuanya punya opsi yang sama, yaitu mereka pasti menyiapkan penjemputan dari bandara ke hotel dan sebaliknya dari hotel ke bandara. Nah, untuk kereta cepat itu biasanya nanti tergantung paket yang Bapak Ibu ambil, apakah standar, premium, atau luxury. Cuman sekarang kereta cepat ini menjadi semacam wajib ya. Jadi bahkan yang
yang paket apapun mereka bisa mengupayakan untuk dapat kereta cepat dari providernya. Lanjut. Nah, setelah terakhir tadi transportasi, maka tampilan nanti ketika pembelian, menjelang pembelian paket, itu adalah seperti ini. Jadi kelihatan ya, ini harga paketnya, ini additional service yang tadi kita minta, apakah ada wheelchair atau mobil, kemudian ini ada hadiu, kemudian ini penerbangannya, kemudian ini transportasi, dan inilah angka total yang harus Anda upload harus Anda top up di e-wallet. Setelah itu, kemudian Anda save configuration. Nah, proses ini bisa Anda lakukan sebelum fase war, bisa Anda lakukan sebelum fase war, tetapi setelah verified. Oke, bisa Anda lakukan tetap sebelum war, tetapi setelah verified. Dengan catatan si providernya sudah menerbitkan paket yang ditawarkan. Catatannya seperti itu. Nah, ini biasanya kapan? Sesuai dengan timeline, biasanya kita baru bisa belanja window shoppingnya seperti di bulan Desember, Januari, sebelum nanti persiapan war-nya di bulan Februari. Ini kita bicara timeline 2025 ya. Jadi timeline 2026 pastinya akan maju 10 hari. Oke, lanjut sekarang war-nya itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan war-nya itu dimulai rata-rata pukul 5 atau pukul 7 waktu Saudi. Plus 6 jam dari Saudi berarti war-nya akan tengah malam. Kita harus siap login, diupayakan sejam sebelumnya, lebih awal lebih baik. Malah jujur aja kami ada yang 3 jam sebelumnya, ada yang 4 jam sebelumnya. Jadi emang sangat menegangkan dan menyita waktu. Bahkan apa namanya, ya jadinya kurang tidur ya, namanya tengah malam ya. Cuman alhamdulillahnya sih karena itu waktu itu menjelang Ramadan ya, jadi sekalian sambil menjelang sahur. Nah, kapan info war diinfokan? Seperti yang saya sampaikan, Nusuk itu punya timeline. Betul, Nusuk punya timeline. Tapi permasalahannya dia nggak konsisten gitu. Sehingga grup provider itulah yang lebih update. Itu. Jadi pastikan Bapak Ibu gabung sebanyak-banyaknya. Nggak ada masalah. Mereka membebaskan kok. Gitu provider. Bahkan saya sendiri ikut grup telenya Rawaf, saya ikut grup telenya Albaid gitu. Gitu. Saya bahkan kalau nggak salah sempat gabung ke grup telenya Dar es Salam kalau nggak salah gitu. Semuanya tuh saling saling bantu, saling sharing mengenai perkembangan-perkembangan terbaru gitu. Jadi siap-siap saja nanti kejutan-kejutan dari Nusuk. Memang menguji kesabaran ya. Semoga mereka memperbaiki di tahun 2026 karena itu tadi ya ketidakkonsistenan khusus time frame war ini. Sorry. Berikutnya, nah tadi eh, saya sudah sampaikan ya siapin opsi paketnya gitu dan saya sangat menyarankan fokus di custom package dengan group flight karena peluangnya lebih besar gitu. Bila opsi satu habis atau gagal, segera pindah ke opsi dua tanpa panik. Maksudnya, nah, untuk ketersediaan berapa sih jumlah orang yang di paket tersebut? Sekali lagi pantau ke informasi dari service provider. Mereka biasanya akan selalu update ini sisa berapa, paket ini sisa berapa, paket B sisa berapa, paket C sisa berapa. Jadi itu juga apa namanya memberikan kita Namanya, kesempatan sendiri untuk namanya, memilih iya, memilih mana iya. yang bisa kita pilih gitu, paket yang bisa kita pilih. Nah, tapi ini saya mau cerita sedikit. Jadi tahun lalu itu ada hal yang membuat kami semua di batch 2 tuh bingung, yaitu di time frame. Kita kembali lagi ke awal, sorry. Nah, di timeline yang ini, yang 14 dari 10 sampai 14 itu secara mendadak, oke, secara mendadak itu paket-paket itu tiba-tiba tidak bisa dipilih. Bagi yang belum dapat paket, nggak bisa dipilih gitu, hilang. Jadi bentuknya tuh hanya ada tulisan aja, tapi benar-benar nggak bisa diklik, nggak bisa diapa gitu, hilang. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, eh, apa namanya? Ini saya nggak tahu sudah diceritakan atau belum, tapi mungkin juga sudah. Pada waktu tanggal 19 Maret itu seluruh grup grup flight dari Rawaf Mina tidak ada yang bisa dipilih.
Saya nggak tahu ada apa permasalahannya. Tidak ada yang bisa dipilih. Satu pun tidak ada yang bisa dipilih gitu. Dan itu kebingungannya sudah muncul dari beberapa sebelumnya. Jadi baik Al-Bait kayaknya hampir semua ya, hampir semua. Jadi dari mulai tanggal 14 sampai 19 tuh hanya ada satu paket pada waktu itu ya. 10 sampai 19 hanya ada satu paket yang readily available, yaitu paket paling mahal, paket luxury yang paling mahal, yang kalau nggak salah per orangnya tuh di angka 60.000 SAR. Hanya itu saja yang bisa dipilih dan dibeli. Selebihnya tuh nggak ada yang bisa. Selebihnya nggak ada yang bisa. Padahal kami cek ke provider semuanya masih readily available. Jadi eh ini siap-siap. Kami berharap sih 2026 akan nusuknya bisa lebih baik ya. Jadi nggak ada kayak gitu. Itu aduh sangat-sangat membingungkan sekali ya buat buat kita semua. Nah, terakhir tips juga untuk bornya dan pembelian paket. Oke, nusuk itu bisa dipakai di multiple devices gitu. Jadi laptop bisa, handphone bisa, terus mau PC juga bisa secara berbarengan. Syaratnya cuma satu, OTP-nya bergantian. Jadi kalau saya sarankannya dijeda sekitar 1 menit atau 2 menit di setiap device. Malah strategi kami waktu itu saya dengan istri, setiap device kami jeda 15 menit gitu. Dan ketika dia multiple login itu tidak mematikan apa namanya eh, nusuk account yang sedang aktif di device yang lain. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang juga penting saya info, jelas koneksi internet stabil. Nah, ini agak membingungkan. Jadi ada yang pakai WiFi mulus, ada yang pakai jalur LAN dari kantor gagal, ada yang cuma ngandalin handphone lagi di ruang kerja sambil nunggu berhasil. Jadi it's makanya kesiapan mentalnya itu sangat-sangat perlu dijaga Bapak Ibu, bahwa yakinlah Allah itu akan kasih yang terbaik buat kita. Itu saran, itu nasihat yang selalu saya tekankan. Nah, terakhir, eh, sebelum sana, sebelum saya tutup, nanti ketika Bapak Ibu masuk ke Nusuk, nanti akan ketemu berbagai macam error ya, berbagai macam error gitu. Errornya bisa eh, macam-macam ya, dari mulai OTP-nya gagal. Error yang paling menyebalkan adalah eh, apa namanya? Yang paling menyebalkan adalah kalau tahu mendadak websitenya maintenance. Ya, itu yang paling menyebalkan. Dari saya seperti itu, Mbak Desi. Kalau nanti misalkan ada pertanyaan dan diskusi, saya persiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Desi sepertinya masih mute. Sorry, sorry. Ya, terima kasih Pak Ari. Masya Allah. Pak Ari ini penyampaiannya profesional sekali loh. Masya Allah loh. Jadi insya Allah mudah dipahami. Dan brief ya, semuanya masuk gitu ya penjelasannya ya. Alhamdulillah. Nanti mungkin ada beberapa poin yang mungkin akan kita tambahkan di akhir. Nggak apa-apa ya Pak Ari ya. Nah, sekarang mungkin kita lanjut dulu hmm, ke e-wallet ya. Ada dua narsum untuk e-wallet, ada Pak Akbar dan Mas Rijal. Oh ya, untuk pertanyaan tentang pembelian paket, bisa di kolom chat dulu ya teman-teman. Nanti sambil kita jawab, kalau misalnya ada yang belum selesai, kita akan jawab di akhir. Insya Allah ya, biar materinya selesai semua dulu. Nah, untuk e-wallet, ini ada Pak Akbar dan Mas Rijal insya Allah yang akan menyampaikan. Pertama mungkin kita mulai dulu dari Pak Akbar ya. Akbar untuk sharing tentang e-wallet, khususnya mungkin nanti ada apa ya beberapa yang spesifik terjadi di 2024. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Mas Rijal ya, yang mungkin juga ada tambahan informasi hal-hal spesifik tentang e-wallet yang terjadi di 2025. Seperti itu.
Pak Silahkan Pak Pak. Haji Akbar ini di Indonesia bisa kurusan ya. Aduh, sampai saya Oh, harus pulang ke Indonesia biar iya. kurusan. Oh, Masya Allah, ini beliau ada ininya nih, ada rahasianya nih, kenapa bisa seperti ini. Nanti sesi lain aja, insya Allah ya. Baik, Lanjut. silahkan Pak Akbar. Pak Akbar kayaknya mute ya, masih termute mikrofonnya. Oke, Halo, ya, sudah ya Mbak terdengar. Desi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riznaldi Akbar. Saat ini bekerja di Kementerian Keuangan. Jadi saya alumni haji tahun 2023 dan juga 2024. Jadi untuk pagi ini nanti akan coba di apa namanya diulas tentang bukan permasalahan ya. Jadi seluk-beluk tentang e-wallet termasuk semua seluk-beluk antisipasi apa aja yang perlu kita antisipasi terkait dengan e-wallet ini. Karena nanti mungkin nanti ketika kita di di praktek lapangannya itu mungkin akan sedikit banyak masalah gitu ya. Bukan masalah, ada aja hal-hal yang terkait dengan e-wallet itu. Jadi izin saya share ada bahan tayangan saya. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya materinya. Ya, bisa Pak Akbar. Oke, oke. Jadi untuk e-wallet ini mungkin singkat, tapi nanti mungkin banyaknya di bagian permasalahannya dan juga apa yang perlu kita antisipasi dan juga nanti teman-teman kalau ada pertanyaan nanti akan coba saya jawab dan respon. Jadi untuk e-wallet ini, jadi kalau kita lihat timeline nusuk itu kan ada sekitar 10 tahap gitu ya. Jadi mulai dari tahap yang pertama sampai dengan tahap 10. Nah, e-wallet itu ada di tahap ke-6 sebenarnya. Jadi untuk yang e-wallet, jadi kalau misalnya nusuk teman-teman itu sudah diverifikasi, sudah verified gitu ya, baru kita boleh top up e-wallet. Jadi kalau misalnya belum diverifikasi, jangan kita top up uang kita di e-wallet gitu. Karena nanti kita nggak akan bisa beli paketnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pak Ari sebelumnya gitu ya. Nah, jadi untuk e-wallet itu sendiri, jadi nanti setelah teman-teman login di Nusuk, itu kan kita bisa lihat di dashboard Nusuk. Nah, itu ada di bagian e-wallet. Nah, jadi yang pertama perlu dilakukan itu perlu diaktifasi. Nanti ada di dashboardnya, nanti diklik aja tombol activate e-wallet gitu ya. Eh, Nanti dia otomatis itu mudah kok. Jadi tinggal dilihat halaman e-walletnya, diaktifasi. Kemudian nanti akan muncul eh, apa namanya untuk e-wallet itu. Nah, untuk e-wallet itu di tahun 2024 dia hanya bisa dilakukan dengan dua mekanisme. Yang pertama itu adalah melalui kartu kredit, yang kedua melalui transfer bank konvensional gitu ya. Nah, tapi saya sangat sarankan gunakanlah melalui kredit kartu kredit gitu ya, jangan menggunakan transfer bank Hmm. karena prosesnya itu untuk menggunakan transfer bank itu prosesnya itu tidak instan, itu memakan waktu 10 hari dan itu ada potensi apa namanya nanti bisa nyangkut di tengah-tengah jalan gitu ya. Sementara kalau kita menggunakan transfer bank itu dalam waktu beberapa detik itu kan bisa langsung kita lihat di dashboardnya e-wallet bahwa uang kita yang kita top up di e-wallet itu bisa langsung kelihatan di dashboardnya. Nah, jadi tadi ya ada dua di tahun 2024. Nah, di tahun 2025 itu ada tiga sebenarnya ada tambahan. Satu melalui kartu kredit, kedua transfer bank, yang ketiga itu ada cash collection center namanya.
Nah, tapi khusus untuk Jepang, cash collection center itu sebenarnya tidak terlalu applicable gitu ya. Itu hanya untuk di beberapa negara tertentu. Jadi mungkin kita bisa take out aja yang opsi yang ketiga. Jadi saran saya yang opsi nomor 2 yang transfer bank dilupakan saja gitu ya. Jadi walaupun ini jumlahnya cukup besar untuk yang jumlah transfernya, tapi tidak sangat disarankan untuk menggunakan transfer bank karena ya tadi banyak case itu bisa lama, kemudian bisa juga nyangkut dan nanti ketika proses refund kalau misalnya ada sisa lebihnya itu juga prosesnya akan lebih berbelit kalau misalnya melalui transfer bank. Nah, kemudian berikutnya untuk top up e-wallet itu di sini ya. Jadi prosesnya itu sangat, menurut saya sih sangat mudah ya gitu ya, sangat mudah dan sangat straightforward. Jadi setelah teman-teman memilih paketnya, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Ari gitu ya. Jadi nanti sebelum kita top up e-wallet itu sebisa mungkin teman-teman itu sudah punya beberapa paket yang akan dipilih minimal 2 atau 3 lah, maksimal 3, jangan terlalu banyak gitu ya. Termasuk besaran besaran Saudi Riyal dari masing-masing paket itu. Sebagai contoh misalnya kita sudah nominasikan paket A gitu ya, jumlahnya misalnya 25.000 rial, Saudi Riyal. Paket B misalnya 28.000 rial. Nah, kita perlu mulai itu antisipasi, kita alokasikan jumlah dana yang perlu kita top up di e-wallet kita sejumlah itu gitu ya. Plus perlu diingat juga tidak cuman paketnya itu, tapi plus dengan flight-nya. Jadi flight dari Tokyo atau dari Osaka ke Jeddah atau ke Madinah itu sekitar kurang lebih sekitar 7.000 rial, kurang lebih ya pada masa haji. Jadi nanti ketika teman-teman window shopping, apa namanya, ketika pilih paketnya kan nanti kan banyak tuh ya. Jadi kalau tahun 2024 gitu tuh ada sekitar 450 paket. Jadi banyak banget. Jadi nanti paketnya tuh banyak dipilih gitu ya dari beberapa provider, mungkin ada lebih dari 10 provider gitu ya. Tapi kalau khusus untuk Jepang yang paling besar sebenarnya dua sih kalau menurut saya ya. Yang pertama adalah Rawas Mina, yang kedua adalah Albait gitu ya. Itu bisa sebagai, mungkin saya rekomendasikan itu adalah paket yang banyak dipilih oleh jamaah Hujaz dari Jepang. Nah, jadi teman-teman pilih gitu ya, nanti lihat paketnya apa aja yang sesuai dengan budgetnya teman-teman semua. Pilih paket misalnya 1, 2, 3, pilih berapa eh, namanya jumlah Saudi Rialnya. Misalnya 25.000 plus 7.000, berarti kan harus siap-siap dananya tuh 32.000. Nah, jadi nanti ketika top up, nah harus siap di rekening banknya itu ya sejumlah kurang lebih sebesar itu. Plus minus, kalau saya sih biasanya lebihkan gitu ya. Nanti kan ada antisipasi, misalnya selisih kurs, kemudian biaya transaksi, biaya processing fee, dan sebagainya. Nah, untuk tahun 2024, untuk semua transaksi yang kita kirim melalui e-wallet itu dikenakan biaya sebesar 0,15%. Nah, jadi itu ditambah ya, on top dari yang jumlah kita kirimkan. Nah, untuk tahun 2025 itu naik lagi 0,23%. Jadi naik lagi. Jadi itu dipertimbangkan gitu ya. Jadi misalnya 25.000 ya ditambah lagi tadi 0,23%. Itu adalah biaya processing fee eh, dari banknya. Nah, kemudian ketika kita top up e-wallet standar juga ya, nanti kita masukkan juga informasi diri kita, misalnya billing address kita, ya pasti ini ya, karena kita dari Jepang gitu ya, informasi asal negara, nama, kemudian kota, postal code gitu ya. Ini standar aja. Ini kenapa perlu dimasukkan dengan benar? Karena ini untuk antisipasi pada saat tidak menutup kemungkinan uang yang kita kirimkan itu ada sisa lebih biasanya.
Nah, jadi kalau ada sisa lebih, nanti uangnya itu bisa kita withdraw, refund. Ya, nanti saya jelaskan juga prosesnya seperti apa, kemudian durasinya berapa lama. Nah, jadi ini biasanya sih buat dokumentasi dari si nusuknya sebenarnya. Ini diisi aja dengan lengkap dan benar gitu ya, ketika kita apa namanya top up e-wallet kita. Nah, kemudian terkait dengan kartu kredit yang bisa dipakai, jadi untuk yang tahun 2024, 2025, jadi semua kredit card yang berlogo Visa atau Mastercard itu bisa digunakan. Jadi pada saat itu saya menggunakan SMBC di Jepang, di Tokyo gitu ya. Teman-teman yang dari Indonesia juga bisa menggunakan semua penerbit kartu kredit yang berlogo Visa dan Mastercard dari Bank BNI, Mandiri, BCA gitu ya. Jadi semua kartu itu sebenarnya bisa. Ah, tapi mungkin yang agak tricky itu adalah gini. Jadi kan ini kan jumlahnya lumayan besar gitu ya. Jadi kan biaya haji itu kan lumayan besar. Sementara batasan maksimum kartu kredit itu kadang-kadang dibatasi oleh penerbit banknya. Nah, eh, itu yang perlu sangat diantisipasi kalau menurut saya gitu ya. Karena pengalaman dulu ketika melakukan transaksi pembayaran itu sempat ditolak oleh pihak bank. Dianggapnya itu sebagai apa namanya? Sebagai aktivitas mencurigakan gitu ya. Nah, nanti mungkin di bagian akhir akan saya jelaskan tipnya seperti apa supaya kita bisa antisipasi lebih awal. Karena itu pasti nanti teman-teman mungkin akan menghadapi juga nanti ya di suatu saat gitu ya ketika kita melakukan transaksi besar mengirimkan sekitar misalnya 30.000 SAR atau 40.000 SAR itu kan dalam bentuk Japanese yen itu sekitar berapa itu ya, sekitar 4 juta yen, 5 juta yen gitu ya. Nah itu biasanya tuh kalau bank itu udah punya batasan limit maksimal biasanya. Nah itu biasanya perlu kita infokan ke bank sebelumnya bahwa kita akan melakukan transaksi besar gitu ya di luar kewajaran kita biasanya. Nah, kemudian berikutnya, eh, nah kemudian ini ya tadi yang cara kedua bank transfer, menurut saya di-ignore aja, jangan menggunakan bank transfer gitu ya, karena di tahun 2024 ada teman haji tahun 2024 menggunakan bank transfer, prosesnya itu hampir 3 minggu atau 1 bulan gitu ya, nggak nyampe-nyampe dananya, walaupun akhirnya juga diterima. Nah, tapi ketika beliau itu melakukan proses refund, karena ada sisa lebihnya gitu ya. Nah, itu prosesnya lebih lama lagi. Karena perlu di cross check ke bank penerbitnya, kemudian dan itu prosesnya eh, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu streamline kalau menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman sebisa mungkin, walaupun jumlahnya besar, gunakan yang opsi pertama gitu ya, kalau bisa ya. Sebisa mungkin kredit melalui kredit card. Jangan menggunakan fasilitas yang bank transfer. Nah, kemudian berikutnya proses refund. Nah, jadi sebagai contoh misalnya biaya paket haji itu total dengan flightnya 32.000 gitu ya. Nah, ternyata kita kan takut kurang nih. Kita mau lebihin dikit karena takut ada biaya selisih kurs, kemudian ada biaya processing fee. Kita lebihkan sedikit misalnya 35.000 kan itu kan ada sisa lebihnya tuh ya. Nah, sisa lebihnya itu adalah hak kita dan kita bisa menggunakan fasilitas yang disebut dengan refund atau withdrawal. Nah, jadi nanti teman-teman lihat di dashboardnya Nusuk, nah itu nanti ada tombol namanya withdrawal gitu ya. Itu mudah sekali, nanti tinggal diklik aja tombol withdrawal itu, diklik withdrawal. Nah, itu ada biaya processing fee-nya, ada biaya PPN-nya 15%, kemudian processing fee dari pihak banknya itu 2% gitu ya. Nah itu ya udah itu biasanya sih ya udah pasrah aja lah itu kan karena itu biaya bank gitu ya. Nah itu untuk proses withdrawalnya
maksimal pengembaliannya itu 45 hari sebenarnya. Walaupun kami pada saat itu nggak nyampe 1 bulan sih sebenarnya. Ketika kita mengajukan proses refund withdrawal, nggak nyampe 1 bulan tuh uangnya udah kembali ke sumber ketika kita mengirimkan top up. Nah, sebagai contoh misalnya ya, pada saat top up saya menggunakan Wise, nanti teman saya Mas Rizal akan membahas tentang Wise lebih dalam lagi. Pada saat saya top up menggunakan aplikasi remittance Wise. Nah, jadi ketika ada sisa lebih dan saya melakukan refund atau withdrawal, nah uangnya itu akan balik ke sumber ketika saya mengirimkan top up itu. Jadi balik lagi ke Wise. Nah, kalau misalnya saya top up menggunakan kartu kredit misalnya Bank Mandiri gitu ya. Nah, nanti uangnya akan balik lagi ke kartu kredit Bank Mandiri itu gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi balik lagi ke sumber bank pengirimnya secara otomatis. Nah, biasanya itu maksimal 45 hari, tapi biasanya ya sekitar 3 atau 4 minggu. Nah, jadi saran juga nggak perlu terlalu kita follow up, tanya kok nggak masuk, kok belum masuk gitu ya. Pasti itu akan masuk gitu ya. Nah, ini sebenarnya perbaikan sih kalau dibandingkan tahun 2023, tahun 2023 itu mereka itu menunggu sampai 1 tahun sebenarnya untuk proses refundnya. Jadi sebenarnya sudah banyak perbaikan untuk tahun 2024, 2025 itu perbaikannya itu menurut saya sangat signifikan. Tahun 2023. Nah, kemudian yang Termute Pak Akbar, termute. sorry sorry, ya, 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 sorry, termit ya. Jadi yang pertama adalah limit kartu transaksi. Jadi ini perlu kita antisipasi ya dari awal ya, ya, kan. Wah, iya. Dan biasanya pembayaran haji itu pasti di atas rata-rata dari yang ketika kita top up itu di apa namanya diblok gitu oleh banknya karena limitnya sekian sementara transaksinya itu hampir berkali lipat dari yang transaksi. Dan itu karena pada saat itu saya menggunakan SMBC gitu ya, saya perlu menunggu sekitar 1 minggu atau 2 minggu gitu ya sampai dibuka kembali uh, uh, blokirannya oleh bank. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya fase top up baiknya sih inisiatif aja langsung ke bank dinaikin limit transaksinya. Khusus untuk bank SMBC sebenarnya itu bisa ada dua cara gitu ya. Bisa lewat aplikasi online-nya, mereka punya online ya. Saya nggak tahu kalau bank lain harusnya sih sama gitu ya. Atau bisa langsung datang ke banknya untuk menaikkan limit transaksinya. Apakah itu 5 juta yen atau 10 juta yen ya tergantung kebutuhan.
Nah, kemudian yang kedua ada juga apa namanya masalah bisa jadi transaksi kita diblokir oleh pihak banknya karena dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah, jadi ini sempat saya alami sehingga kartu kreditnya itu tidak bisa digunakan gitu ya, di freeze oleh banknya. Dan saya nggak bisa gunakan juga untuk transaksi sehari-hari gitu ya, untuk belanja sehari-hari. Ternyata setelah ditelusuri itu karena saya menggunakan transaksi besar untuk top up e-wallet gitu ya. Nah, jadi solusinya tadi balik lagi ya, infokan pihak bank lebih awal bahwa transaksi besar ini akan digunakan untuk pembayaran untuk travel agent gitu ya, untuk pembayaran haji gitu ya, untuk supaya tidak apa kartu kredit kita nggak diblokir oleh bank. Nah, kemudian masalah berikutnya yang nanti mungkin akan dihadapi adalah saldonya sudah terdebit, tapi di e-walletnya itu belum muncul status update-nya. Nah, ini juga bisa mungkin terjadi gitu ya. Wah, uh, kartu kreditnya udah kepotong nih, tapi kok belum masuk di e-walletnya. Nah, itu nggak usah khawatir ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya menemukan yang seperti ini, nanti biasanya dalam 1 atau 2 hari itu nanti akan balik kembali ke kartu kredit kita gitu ya. Jadi prosesnya itu nanti akan bounce back ke apa namanya ke ke kartu kredit kita. Nah, biasanya kan teman-teman akan kirim komplain ke Nusuk. Nah, masalahnya Nusuk ini menerima komplain dari jutaan atau ratusan ribu hujat atau jamaah gitu ya. Dan biasanya mereka nggak terlalu responsif. Bukan. Biasanya itu malah kadang-kadang dibalas oleh robot gitu ya, oleh AI gitu ya. Dan biasanya sih kalau untuk kayak gini, saya tunggu aja. Biasanya dalam 2 hari atau 3 hari ke depan sih biasanya akan balik lagi saldonya ke rekening kita. Nah, untuk yang berikutnya, WAS nanti akan dijelaskan oleh yang WAS ya, karena yang saya tuh kemarin hampir 90% transaksi menggunakan aplikasi Remittance Wise, karena menurut saya ini yang bukan mudah ya, maksudnya yang paling convenient untuk di Jepang. Nah, sebagai gambaran singkat sebelum dijelaskan nanti oleh Mas Rizal, jadi untuk kuas itu, jadi memang apa namanya, eh, dia kan semacam prepaid credit card gitu ya, tapi dia punya batasan maksimal transfer per hari itu 1 juta yen per hari, kemudian per bulan itu 4 juta yen gitu ya. Itu untuk tahun 2024. Nah, tapi bagusnya untuk 2025 itu dia dinaikin lagi sebenarnya batas maksimumnya bisa sampai dengan 20 juta yen selama 6 bulan gitu ya. Jadi harusnya sih cukup untuk pembayaran biaya haji. Nah, tapi ini menarik sebenarnya ya di tahun 2024. Jadi teman-teman haji di Jepang itu kita tuh saling tolong menolong. Jadi sebagai contoh misalnya ada teman yang perlu men-top up e-walletnya, tetapi dia nggak punya Wise gitu ya. Jadi kita bantu yang bersangkutan untuk men-top up. Jadi kita menerima, padahal kita nggak saling kenal gitu ya. Teman-teman saya nggak pernah kenal sebelumnya, tapi ya kita udah saling percaya aja. Jadi kita saling bantu membantu teman sesama haji, karena kan ada batasan tadi ya, maksimum transfer luas itu ada 1 juta per hari, 4 juta per bulan. Kadang-kadang kita udah limitnya udah kena, nah kita minta tolong teman lain untuk bantu kita supaya bisa top up walletnya. Nah, kemudian berikutnya nah ini penting juga ya, saldo e-walletnya kurang dari harga paket yang dipilih. Nah, ini menurut saya penting ya, jangan sampai salah langkah kalau menurut saya. Nah, sebagai contoh kita terlalu mepet misalnya. Nah, kita udah tahu paketnya misalnya 30.000 plus flightnya 7.000, 37.000, totalnya kan 37.000. Nah, kita mepet masukin e-walletnya 37.000. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kasih spare sedikit.
Jangan sampai dipas-pasin gitu ya, kasih spare sedikit. Kalaupun nanti ada lebih kan bisa kita refund, bisa kita withdrawal nanti gitu ya. Nah itu kenapa? Nah masalahnya pada saat periode yang sangat menentukan, pada saat war, kita kurang saldo, nah itu bisa sangat eh, celaka gitu ya. Kenapa celaka? Pada saat saldonya kurang, kita nggak bisa beli paket. Pada saat war ya. Dan war itu tuh hitungannya itu menit, bahkan kadang-kadang hitungannya itu detik. Nah, pada saat kita ada momen, ternyata saldonya kurang, misalnya kurang 1 SAR pun, kita nggak bisa beli paket itu. Hanya karena saldonya kurang 1 SAR gitu ya. Nah, jadi saran saya, kalau kita sudah tahu harga total paketnya, lebihkan minimal 5% lah. Minimal 5, amannya 10% gitu ya. Supaya pada saat war yang Windows-nya itu hanya beberapa menit atau beberapa detik bahkan gitu ya. Jangan sampai kita kalah pada masa war karena saldonya kurang. Ya, kan bisa kita top up pada saat war. Jangan harapkan bisa gitu ya. Karena pada saat war kita nunggu OTP notifikasinya aja itu kadang-kadang itu nggak akan bisa kejadian gitu ya. Karena orang itu kan akses nusuk pada saat-saat yang bersamaan ratusan ribu manusia ya. Itu kadang-kadang tuh yang namanya notifikasi OTP itu tuh bisa nunggu 10 menit, 20 menit gitu ya. Jadi udah nggak ada waktu lagi teman-teman top up pada saat war untuk mentop up e-wallet gitu ya. Jadi uh, menurut saya lebihkan aja. Nanti sisa lebihnya ya nanti di withdraw aja kemudian gitu ya. Um, nah kemudian nah itu uh, itu menurut saya yang terkait dengan e-wallet. Nah, untuk yang berikutnya ada tambahan dari Mas Rizal mungkin untuk yang Wise. Eh, Silakan Mas Rizal, mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Mbak Desi. Baik, terima kasih banyak Pak Akbar sudah menyempatkan waktu. Ya ini pemateri kita tuh sebetulnya sibuk-sibuk ya teman-teman. Masya Allah, tapi Alhamdulillah ya hari ini bisa hadir dan memberikan materi. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nyimak itu rugi ya. Dan silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan tulis dulu di kolom chat. Nanti biar lebih clear, mungkin akan dijawab on mic saja ya. Karena pertanyaannya mirip-mirip. Nah, oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Mas Rizal untuk mungkin menambahkan atau mungkin ada yang terlewat tentang e-wallet ya dari Pak Akbar. Silahkan Mas Rizal. Ya, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih materi Pak Akbar. Eh, izin share screen ya. Monggo. Ini saya udah screen-nya udah kelihatan belum? Belum kayaknya Mas. Belum. Sorry, bentar. Ya, apakah udah kelihatan, Mbak? Oke, sudah. Ya, Tinggal di Assalamualaikum slide. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Desi atas waktunya. Eh, hmm,
Ya, sedikit menambahkan dari penjelasannya Pak Akbar. Ya, jadi itu, e-wallet tuh kayak semacam Shopee Pay gitu ya, PP gitu ya, tapi bukan pay later gitu, jadi bukan credit card. Nah, si Enusuk e-wallet ini bisa diisi dengan sekarang 3 cara yang terbaru, Pak. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, tahun 2025 itu ada cara ketiga, yaitu ada Cash Collector Center. Tapi di Jepang ini nggak ada, dan saya cari di Indonesia itu malah ada. Jadi alamatnya di sini. Sistemnya bagaimana saya agak kurang paham, karena ini sistem baru, mungkin untuk tahun 2026 nanti. Jadi mungkin kayak kita store langsung ke sini ya, ke Jakarta ini, langsung untuk top up e-wallet gitu. Mungkin. Cuma saya kurang tahu, jadi saya akan membahas yang em, ada aja yang sudah sebelum-sebelumnya, yaitu CC, bank transfer, sama CC dan bank transfer, terutama yang dari Wise. Nah, si e-wallet ini nanti kan akan digunakan untuk membeli semuanya dari Nusuk, termasuk paket haji, tiket pesawat, sama lainnya, hadiah atau dan lain. Nah, jadi mungkin dari semua provider itu akan menyarankan untuk top up-nya lewat credit card atau debit card. Tentunya yang berlogo Visa atau Mastercard ya yang bisa. Jadi American Express nggak bisa, JCB nggak bisa. Jadi hanya Visa atau Mastercard. Kenapa? Karena eh, cepat gitu ya, lebih cepat gitu daripada bank transfer. Terus ini saya ambil dari Albait, ada perbandingan dari digital bank sama mainstream bank. Nah, digital bank termasuk Wise. Saya waktu itu punya 2 digital bank, jadi Wise sama Genius. Karena Genius saya pakai sebelum berangkat ke Jepang dulunya. Tapi nggak enaknya Genius itu tiap bulan dipotong 10.000. Kalau Wise nggak ada potongan, jadi enak. Terus kursnya lebih enak, Wise. Lebih bagus gitu ya. Nah, ini perbandingan Genius dan Wise-nya saya ini. Jadi eh, fiturnya hampir sama gitu. Cuma untuk apa namanya, nggak tahu kenapa kartu Genius itu kadang nggak bisa dipakai untuk pembayaran digital gitu, tertolak gitu. Cuma pas saya pakai di Mekah dulu buat tarik tunai SAR itu bisa sih dari rupiah langsung. Jadi nggak ada masalah. Cuma ya untuk lebih ekonomisnya saya sarankan pakai Wise ya untuk yang berada di Jepang. Kalau berada di Indonesia nggak bisa Wise. Wise itu kalau nggak salah diblokir di Indonesia. Maksudnya diblokir dalam arti diblokirnya apa saya kurang paham ya. Oke, ada sekitar 40 kurs di Wise. Jadi, tapi nggak ada SAR. Jadi kita bisa isi di Japanese Yen, Indonesia Rupiah, USD, Euro, Pound Sterling, dan lain-lain. Nah, sistemnya skema dengan Wise kayak gini. Jadi kita bisa top up dari rupiah kita, misal kita punya tabungan di Indonesia, atau dari lainnya. Jadi misal kita tabungannya di Jepang, Japanese Yen gitu ya. Karena dulu saya banyak asetnya di Indonesia, jadinya lebih banyak IDR-nya gitu di konversi. Nah ini jadi kan tadinya kita ngumpulin duit dulu di Wise, baru dari Wise ditransfer ke e-wallet. Nah ini saya cek untuk perbandingan transfer-transfer dari bank-bank di Jepang gitu. Kebanyakan orang kan punyanya Yucho, mungkin MUFG, SMBC ya. Kalau di Hiroshima atau mungkin di lokalan gitu, mungkin punya lokal bank setempat gitu. Mas Rijal, Ya, mohon maaf memotong. ya. Jadi di layar kami itu terlihat ada gambar kampus di pojok kanan bawah.
Iya, Itu boleh iya. minta tolong Gimana? di close dulu, apa nggak bisa di close dulu? Mohon maaf ya. Nggak, keren. Oke, Gimana terima caranya? kasih banyak. Muncul lagi loh. Kayak gini nggak apa-apa kali ya? Oh ya, asal nggak menutupi bawah Oke mungkin ya. ya. Kalau memang nggak bisa di close. Terima kasih Mas Rijal, mohon Iya maaf. Mbak, mohon maaf gitu. Ini nggak bisa saya close. Ya, kalau dari Yuco itu, dulu saya Yuco-nya pakai digital, jadi pakai aplikasi Yuco. Itu awalnya itu cuma 50.000 yen per hari transfer kalau nggak salah. Dan itu bisa kita up sampai 500.000 yen per hari di aplikasi. Tapi saat saya ke bank, ke bank Yujo maksudnya ya, itu ternyata kita bisa up sampai 2 juta yen per kali transaksi lewat ATM gitu. Jadi kita harus nulis di situ alasannya buat apa gitu. Karena Yujo sekarang memang agak-agak strict juga gitu untuk alasan keamanan ya, pencucian uang dan lain-lain. Cuma di atas 2 juta yen itu nggak bisa. Jadi kalau 1 juta yen kan sekitar 22.000 SAR ya. Jadi 2 juta yen mungkin sekitar 40.000 SAR. Jadi yang berangkat berdua, bertiga dipikirkan. Jadi nggak bisa sekali transfer kalau dari itu. Untuk MUFG ini bisa lebih besar limitnya, MUFG sama SMBC. Kalau Hiroshima Bank itu bisa juga lebih dari 2 juta yen. Nah, ini tampilan Wise. Jadi yang sebelah paling kiri dari layar itu tampilan mobile, yang sebelah kanan itu website. Oke. Nah, untuk mata uang ini sudah saya sebutkan ada 40 lebih dan ada dua jenis rekening ya. Jadi ada rekening yang dengan em, apa ini namanya? Kode account detail ya. Jadi ada IBAN-nya, ada SWIFT, BIC-nya. Jadi untuk kirim transfer antar bank gitu atau menerima transferan dari bank lain yang minta bank transfer. Tapi ada rekening lain yang tanpa. Gitu. Ini mungkin nggak terlalu ini ya. Terus yang nomor 2 dari kiri itu what do you want to do itu kan ada dua rekening open ya. Jadi balance sama jar. Jar itu jadi kayak celengan. Jadi kalau kita taruh uang di jar itu uangnya nggak akan ketarik saat kita transaksi. Jadi kayak misal em, saya punya yen sama rupiah gitu. Jadi kalau misal pas saya di Indonesia yennya saya keep di jar biar yang kepake rupiah aja gitu bisa. Atau misal rekening lain yang kita nggak mau pakai itu kita keep. Tapi katanya sih Wise kayak gini. Jadi dia akan membayar dengan kurs lokal. Jadi saat kita di Jepang akan otomatis bayarnya dengan JPY ya. Atau kurs yang paling banyak apa namanya? Paling banyak itunya kursnya paling bagus gitu, rate-nya paling bagus. Jadi misal ada rekening JPY sama USD, dua-duanya aktif di balance, mau bayar dengan kita mau bayar SAR di Arab gitu. Nah, kemungkinan yang ketarik saat itu mungkin USD karena USD rate-nya lebih bagus daripada JPY. Waktu JPY turun waktu itu. Nah, jadi yang ketarik akan otomatis USD-nya bukan JPY-nya. Jadi si West akan seperti itu gitu. Atau iya itu ya. Kalau kita bayar Hadi juga Hadi itu soalnya di USD bukan SAR. Jadi yang ketarik waktu itu USD. Nah, oke terus bikin West menurut saya nggak ada ruginya sih karena nggak ada biaya bulanan dan kita bisa pakai di kayak di Jepang gitu. Di Costco kan harus Mastercard ya nggak bisa Visa jadi lebih ini. Nah untuk top up bisa dari kalau top up ini top up akan otomatis ini ya ke
misal kita contohnya di JPY ya, di yen gitu. Jadi yang kiri ini paying in rupiah sama yang kanan paying di Japanese yen. Jadi kita mau memindahkan rekening uang kita yang di rupiah ke rekening Wise. Atau uang kita yang di yen, yang di rekening bank di Jepang, ke rekening Wise kita, untuk sebelumnya kita transfer ke e-wallet gitu. Nah, kalau di rupiah itu kita pakai bank transfer, Nama teteh. 違うやつ。Nggak ada, Pak. pakai bank transfer, Oh tadi. itu ada fee-nya ya. Jadi fee-nya kayak 67.000 rupiah gitu. Nah, itu garansi fee-nya itu 24 jam itu untuk kursnya. Jadi insya Allah ini ya. Ini saya cek ya, pakai ini ya. Oke, kalau dari yen ke yen itu nggak ada fee-nya. Ini total no fee to pay. Jadi kita mau isi 100.000 yen ya, kita bayar dari rekening yennya kita 100.000. Tapi kalau dari rekening rupiah, ini ya totalnya 11 juta sekian. Karena kita harus bayar fee, conversion fee gitu ya. Nah, kita juga bisa kirim rekening Wise kita ke rekening Wise orang lain atau ke rekening Jepang kita atau ke rekening Indonesia kita untuk kirim uang ke Indonesia gitu ya. Jadi fee-nya itu ada di bawah gitu. Jadi pas kita mau transfer itu fee-nya udah kelihatan gitu. Nah, ini contoh kalau misal kita mau minta kiriman dari orang gitu. Misal ini contohnya istri ya. Jadi istri punya uang di Wise, karena istri Wise-nya waktu itu kurang verifikasi, kalau nggak salah itu apa itu ya, my number card itu, jadi Wise-nya belum apa ya, bisa ngisi dari belum bisa ngisi dari rekening Jepang atau rupiah. Jadi kita bisa requestin gitu. Jadi dari istri request ke saya gitu, jadi nanti saya transfer atau sebaliknya. Nah, kalau Wise ini kan ada limitnya ya. Jadi limit per hari itu sampai 4 juta yen. Per bulannya itu sampai 4 juta yen juga. Tapi per transaksi 1 juta yen. Jadi kalau misal kita mau top up SAR sampai 80.000, sampai 80.000 yenan, sampai 80.000 saran gitu ya. Berarti kan sekitar 4 juta yen ya. Itu kita harus transfernya 4 kali. Jadi 1 juta yen, 1 juta yen, 1 juta yen, 1 juta yen gitu. Nah, nanti limit Wise-nya akan selesai di hari itu dan sebulan nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau misal kita mau bantuin teman untuk top upin Wise itu udah nggak bisa. Nah, ini limit holdnya itu 1 juta yen ya. Jadi jumlah uang yang kita bisa simpen di rekening Wise kita itu 1 juta yen di satu akun. Untuk total semua kurs. Jadi kalau misal kita punya Japanese yen, punya USD, IDR, pound sterling itu di total 1 juta yen itu limit. Kalau lebih dari itu gimana? Otomatis Wise akan mentransfer kelebihannya ke rekening terakhir kita yang buat top up. Nah, tapi kita punya limit hold money 20 juta yen sampai 6 bulan. Jadi misal bulan-bulan Februari kan ini ya, Februari kan kita war gitu ya. Jadi bisa aja kita top up nyicil dari bulan Desember gitu kita top up sampai 20 juta yen. Ya enggak ini ya mungkin. Sampai misal 5 juta yen apa-apa untuk nanti dihabiskan di Februari itu. Itu bisa aja. Nah, untuk tarik tunai ATM free 2 kali, kurang dari 30.000. Kalau lebih dari 30.000 yen, nanti kena fee 1,75% fee dari dan 70 yen per kali ambil setelah 2 kali free. Nah, ini untuk di Jepang ya. Jadi kalau misal di luar negeri, jadi ada conversion fee namanya. Nah, itu nanti kena juga. Dan itu masing-masing mata uang itu beda-beda gitu. Tapi rate-nya sih segini sih. Nah, saya akan cerita pengalaman dari 2025 kemarin. Jadi kan nanti
rekening Wise itu kan kalau kita mau transfer itu, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mas Rizal. Ini Oke, sedang processing wise ya. ya. Oke. Eh, Mengirokan jumlah rekeningnya. Jadi misal kita mau ini ya, mau send money ya. Misal mau send money. Eh, Misal kita mau add money. Kita mau top up rekening bank kita gitu, CPY. Misal kita mau add 100.000. Kita mau add dari rupiah misal. Jepang aja lah, biar gampang. Nah ini kan total fee-nya segini ya, jadi nggak ada fee tambahan. Misal continue. Nah kita harus milih. Gampang isi, ini nggak masalah personal expense itu nggak masalah. Harus ada alasannya soalnya. Nah, jadi nanti akan ada rekening kayak gini tuh. Maaf ini saya sekilas saja. Rekening kayak gini itu yang kita transfer. Nah itu rekening yang kita sendiri. Rekening yang kita sendiri. Jadi masing-masing orang itu unik gitu. Jadi nggak sama. Nah makanya pas saat ada yang mencontohkan, waktu itu ada mencontohkan caranya kayak gini loh, kirimnya ke rekening ini. Nah itu dikirim ke contoh yang dikirim ke grup itu. Jadi malah ngirim ke rekening orang lain. Jadi itu salah satu troubleshoot itu. Terus top up dari rekening berbeda nama. Nah, Wise itu nggak akan masukin uang dari rekening yang namanya berbeda dari nama kita sendiri. Jadi kalau kita mau top up dari rekening, misal rekening spouse gitu ya, istri atau suami itu akan tertolak itu karena namanya beda. Nah, waktu itu pengalaman saya pakai Flip, tahu Flip kan ya. Jadi kalau kita mau transfer ke rekening rupiah dari rupiah kan, kalau pakai Flip kan ini ya free gitu ya, ngurangi 7.500. Tapi gara-gara pakai Flip itu, rekening yang masuk ke Wise kan dari Flip, bukan dari rekening langsung ke saya. Jadi ketolak waktu itu. Oke. Nah, sama top up weekend ini hati-hati. Jadi bisa ke delay sampai Senin. Jadi hati-hati aja. Tapi kemarin rata-rata bisa sih, nggak delay. Terus refund dari Nusuk ke Wise, ada yang paling cepat 3 hari, ada yang paling lama itu sampai 8 hari. Jadi, tapi rata-rata 3 sampai 4 hari. Cepet. Nah, pengalaman bank lain untuk refund, ini ada yang Mandiri Visa 6 hari, BCA Debit sampai 8 hari. Oke, terima kasih. Mungkin tadi kalau ada pertanyaan. Oh, cara membuka akun Wise tadi ya masuk download aplikasi boleh, masuk website boleh, terus register, itu aja. Ikuti persyaratannya. Biasanya pertama resident card, kedua my number itu yang dibutuhkan. Ya, monggo Mbak kalau ada pertanyaan sambil saya lihat-lihat di kolom chat. Iya, betul nih Mas Rizal. Kayaknya kita perlu jawab langsung yang di kolom chat ya. Oke. Siapa tahu tadi ada Saya yang belum terjawab. Monggo Pak Ari ya. ya saya jawab yang ini dulu ya. Tadi ada yang nanya sebentar masalah. Oh, mensiasati multiple device dengan yang 15 menit dari Mbak Avita. Saya izin share screen. Bentar. Nah, ini kira-kira seperti ini. Udah terlihat belum ya? Ya, mohon maaf kalau ilustrasinya agak jadul, menyesuaikan dengan generasi soalnya. Terlihat Pak Ari.
Jadi nusuk itu dia hanya bisa online 45 menit. Untuk memperbesar peluang kita mendapatkan kesempatan untuk membeli paket itu sebaiknya memang menggunakan multiple device. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita ada PC, itu PC itu kita bisa login jam 11. Kemudian kita ada device tambahan laptop misalnya kan. Laptop itu kemudian login jam 11.15. Nah, kemudian kita masih ada handphone. Handphone itu baru login di jam 23.30. Nah, kenapa di jeda seperti ini? Karena kita itu hanya bisa online di Nusuk, atau dalam arti ini standby di Nusuk itu selama 45 menit. Setelah 45 menit akan muncul gambar seperti ini. The session is almost over. Terus kemudian session will end in 5 minutes. Ini notifikasinya akan keluar di menit ke-40. Nah, memang ada opsi di sini extend session atau memperpanjang, tetapi seringkali ini tidak stabil. Jadi malah langsung menutup halaman nusuk kita sehingga kita harus login out dari awal. Itulah makanya pentingnya multiple device. Jadi sembari misalkan yang di PC-nya itu sudah habis 40, 23, 45, kita masih punya cadangan di laptop, masih punya cadangan di handphone. Begitu seterusnya. Nanti manapun yang habis terlebih dahulu, silahkan dia login ulang dengan login ulang, kemudian apa namanya melanjutkan standby online. Ini kita sudah lakukan 1 jam, itu udah paling telat ya, 1 jam sebelum dedicated war time-nya gitu. Tapi rata-rata kami sekitar 2 jaman ya. Jadi selama 2 jam itu kerjanya nungguin, mantengin ya, dan melakukan banyak aktivitas lainnya juga tidak jadi masalah. Itu yang ilustrasi multiple devices. Kemudian yang pertanyaan untuk saya, terus Verifikasi. oke, sementara hanya itu aja yang untuk saya. Lanjut, Mas Pak Akbar dan Pak Rizal. Boleh. Baik. Jadi saya boleh tambahkan sedikit ya. Ini juga apa namanya? Tadi selain yang multiple device itu, jadi nanti teman-teman, terutama pada saat war itu, eh, nah biasanya tuh nanti masalahnya itu pada saat notifikasi OTP gitu ya. Nah, jadi kan tadi tuh Windows-nya pada saat war itu kan sangat sempit karena orang beribu-ribu, beratus-ratus ribu itu masuk pada saat yang bersamaan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita nggak bisa membeli paketnya, karena itu paket itu akan cepat habis gitu ya. Untuk Jepang itu kan kuotanya sekitar 150 orang. Tahun 2023 itu sama 150, 2024 150, 2025 juga kurang lebih 150 orang. Nah, jadi untuk yang kuota itu memang terbatas. Dan itu kan nanti dibagi-bagi lagi tuh klasternya. Apakah dia itu citizen, apakah dia itu non-citizen gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin pengalaman dari alumni-alumni haji 2024, 2025 itu eh, mungkin bukan frustasi ya. Frustasi karena kita itu nggak mendapatkan notifikasi OTP gitu ya. Walaupun kita menggunakan multiple device, OTP-nya itu datang terlambat gitu karena sistem nusuk itu bukan bukan belum kuat ya, tapi ya tadi karena diakses pada saat yang bersamaan, OTP-nya terlambat sehingga kita tidak bisa membeli paket. Nah, pada saat OTP-nya datang, OTP-nya sudah invalid gitu ya. Dan yang terjadi adalah paketnya sudah habis gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu, eh, ya ini untuk ini aja apa namanya, untuk jadi catatan buat teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, OTP-nya nggak datang-datang, paketnya sudah habis, nggak usah khawatir dulu. Karena itu kan nanti kan ada beberapa gelombang tuh ya. Kalau di nusuk itu ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 biasanya ya. Nah itu kalau misalnya gelombang 1 nggak dapat, nggak usah kecewa dulu. Nanti tunggu lagi. Nanti providernya itu akan infokan ke kita, oh nanti ada gelombang kedua. Nah jadi kita harus stay alert aja, standby. Kapan nanti di gelombang 2 kita bisa mulai ikut war lagi. Nah nanti di gelombang 2 nggak dapat, jangan kecewa dulu.
tunggu lagi di gelombang yang terakhir, gelombang ketiga. Nah, satu hal ya, si e-walletnya tadi jangan di withdraw dulu ya. Misalnya gelombang satu kita nggak dapat, jangan di withdraw dulu sampai titik darah penghabisan gitu ya. Sampai yang udah gelombang terakhir, gelombang tiga, misalnya udah paketnya udah exhausted, 150 habis gitu ya. Nah, barulah berarti kan udah habis tuh kuotanya. Kita kodarullah kita belum bisa berangkat haji gitu ya. Nah, baru ya mungkin di withdraw. Tapi kalau yang satu kita nggak dapat, nggak usah kecewa dulu. Tunggu yang kedua, masih belum dapat, nanti tunggu yang ketiga gitu ya. Itu nanti mungkin nanti teman-teman akan ngerasain gitu ya pengalaman seperti itu ya. Kita dulu stres ya, Mbak Desi. Apalagi sampai begadang nunggu lama ya. Mungkin itu tambahannya. Masih. Ya, betul. Jadi memang perlu diingatkan kalau karena fase satu itu memang hanya yang bisa beli dari residen ya, yang paspor non Jepang itu hanya 75 orang atau 50% dari kuota keseluruhan Jepang ya. 50%-nya itu untuk citizen, untuk paspor Jepang. Jadi ketika tidak dapat di fase satu itu masih ada fase selanjutnya gitu. Karena nanti kuota citizen yang nggak habis di fase satu itu akan dialihkan ya. Yang kita sebut dengan fase 1,5 itu adalah pengalihan kuota citizen ke kuota residen. Nah, di situ teman-teman masih punya banyak peluang insya Allah untuk membeli paket lagi. Ini kenapa harus diingatkan? Karena 2025 barusan itu ada yang withdraw 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 saldonya padahal dia belum berhasil dipakai. Akhirnya kita harus top up lagi. Dan itu kan waktu withdraw itu ada VAT ya. Itu lumayan teman-teman gitu. Ya, betul sekali tadi Pak Akbar ya mengingatkan. Terima kasih Pak Akbar. Lalu kita beranjak ke pertanyaan lain ya, teman-teman yang belum terjawab di kolom chat. Ini tentang WISE. Pakai WISE, apakah menggunakan nomor Jepang untuk daftar akunnya? Karena kalau saya cek, kalau daftar akun pakai nomor Indonesia, WISE-nya jadi nggak punya fitur semacam balance. Jadinya hanya ada fitur kirim uang aja. Itu silakan Pak Akbar atau Mas Rizal ya. Boleh saya tambahin ya. Jadi terhitung mulai 2025 itu kan ada aturan Bank Indonesia sama OJK. Jadi WAS itu adalah lembaga bukan sebagai lembaga simpanan eh, uang gitu ya. Jadi memang WAS di Indonesia itu beda dengan WAS di Jepang. Jadi eh, kita hanya nggak boleh menyimpan uang di WAS kalau misal membuka WAS di Indonesia gitu ya. Jadi nomornya harus nomor Jepang ya. Jadi perlakuannya beda. Jadi teman-teman kalau misalnya akan menggunakan WISE, jadi gunakanlah nomor HP yang di Jepang. Karena seperti saya nih ya, saya kan sekarang posisi udah di Indonesia. Jadi WISE-nya pun udah beda lagi. Jadi nggak bisa menaruh uang di WISE kalau di Indonesia. Karena statusnya udah WISE Indonesia. Nah kalau di Jepang itu bisa. Jadi WISE itu bisa menaruh deposit uang di WISE di Jepang dan juga bisa transfer gitu ya. Nah, jadi memang ada aturan baru dari Bank Indonesia dan juga OJK. Jadi WISE di Indonesia agak agak lain gitu sekarang. Baik, insya Allah terjawab ya Mas Rizal ya. Jadi nomornya pakai nomor Jepang, bukan nomor Indonesia. Lalu pertanyaan dari Mbak Wina Aichi, kalau misalnya kita nggak bisa menaikkan limit gitu ya, lalu kita harus berstrategi untuk menyicil top up e-wallet, apakah setiap kita top up itu dikenakan processing fee? Seperti itu. Silahkan Pak Akbar atau Mas Rizal. Ya, jadi kalau yang tiap top up gitu ya, tetap sama. Jadi processing fee-nya itu 0,23%. Nah, itu kan di-charge oleh banknya sebenarnya. Jadi meskipun limit kita itu eh, nggak tergantung limitnya sebenarnya. Jadi itu yang charge itu adalah banknya. Jadi misalnya limit kita terbatas, itu nggak apa-apa. Nanti kita minta bantuan teman kita aja. Nah, jadi untuk top up itu nggak harus dari nomor bank kita. Nah, jadi yang terjadi di tahun 2024 ya, itu kan kita saling bantu-membantu tuh sesama teman-teman haji gitu ya. Jadi, oh kita harus top up tapi apa namanya nggak punya WAS gitu ya. Nah, saya minta tolong misalnya Mbak Desi atau Mbak Yeni gitu ya, siapapun gitu ya. Bisa tolong nggak men-top up, saya kirim
dari rekening Bank Indonesia gitu ya ke rekeningnya Wise teman saya gitu ya. Nah kemudian dari Wise itu mentop up ke e-walletnya Nusuk. Nah itu bisa. Nah itu bisa. Tapi tetap ya nanti tetap dikenakan 0,23%-nya itu. Karena itu sebenarnya semata-mata dari banknya kalau 0,23%. Jadi nggak usah khawatir kalau limitnya kurang gitu ya. Nanti minta tolong bantuan teman-temannya gitu ya. Nah kalau dulu kita saling percaya ya. Walaupun belum kenal kita percaya aja gitu. Minta tolong untuk mentop up Wise. Jadi misalnya ada teman ya kirim dari Bank Indonesia ke Wise-nya seseorang gitu ya. Nah kemudian dari Wise itu dia top up ke e-wallet Nusuk yang bersangkutan. Itu bisa. Dan itu kita lakukan banyak di tahun ya 2024. Mungkin di 2025 juga sama ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Akbar. Betul ya. Jadi kalau 2 tahun, jadi alumni 2024 dan 2025 itu, Masya Allah kompak sekali ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang kesulitan top up, itu ada help desk-nya gitu. Tapi kita karena ada orang yang percaya untuk bantu kita, kita sebaiknya tidak menyalahgunakan kepercayaan itu ya. Kita sama-sama apa ya, sama-sama menjaga kepercayaan gitu aja sih. Nah, ini coba kita baca lagi pertanyaannya, teman-teman yang belum terjawab. Tentang time out sudah, lalu multiple device sudah, verifikasi juga sudah ya. Jadi kita baru bisa isi e-wallet itu kalau akun Nusuk kita sudah terverifikasi, teman-teman. Jadi kalau belum verified, itu kita nggak bisa isi e-wallet, gitu. Karena kalau belum verified berarti ada data yang masih bermasalah yang belum bisa diterima oleh Nusuk, gitu ya. Ini juga sekalian tadi menambahkan, kalau misalnya di satu akun itu ada beberapa member ya, misalnya family atau sister group gitu, sebaiknya tidak mentop up e-wallet jika belum terverifikasi semuanya gitu. Karena verifikasi ini walaupun satu keluarga, misalnya suami istri, itu proses verifikasinya tetap satu-satu ya. Kadang suaminya verified duluan, kadang istrinya gitu. Kalau misalnya sudah di top up sebelum verified gitu, lalu misalnya qadarullah misalnya ya nanti salah satunya belum verified juga ketika sudah masuk pembelian paket, maka kalau misalnya ada opsi untuk berangkat sendiri ya, ini prosesnya akan lebih ribet teman-teman. Kita harus mengenolkan lagi dulu e-walletnya, terus kita harus deling ya atau delete member kalau misalnya itu sebagai member ya. Lalu kita setelah beres kita tinggal satu orang di akun itu baru kita bisa top up e-wallet lagi dan bisa pembelian paket gitu. Jadi itu akan kerja 2 kali gitu. Jadi sebaiknya tunggu semuanya verified dulu, baru nanti top up e-wallet untuk semua member dalam grup itu. Seperti itu. Mbak izin nambahin dikit tentang Oh iya, Wise. silahkan. Jadi Wise itu kan punya butuh waktu untuk ini ya. Pertama kita daftar register verified itu mungkin butuh waktu, mungkin 2 sampai 3 hari untuk dia ngecek. Nah, setelah verified, untuk aktifin kartunya, sampai itu bisa dipakai untuk transaksi itu, kita harus kirim dulu tuh kartu fisiknya tuh. Nah, itu bisa semingguan, Mbak. Nah, jadi mungkin kita harus spare waktu sekitar 2 mingguan untuk bisa dapat Wise sebelum kita bisa top up uang kita ke Wise. Nah, jadi tahun lalu itu banyak yang dia sudah verified tapi baru bikin Wise itu. Jadi menurut saya kalau misal teman-teman sudah ini ya, maksudnya mau yang sudah bulat niatnya untuk berangkat tahun ini, tahun depan, atau yang masih agak ragu-ragu itu, mungkin saran saya bikinlah Wise dulu. Karena menurut saya nggak ada salahnya, karena nggak ada biaya bulanan, jadi kita nggak keluar uang gitu. Kita akan keluar uang untuk nanti kirim kartunya sekitar 1.500 yen itu menurut saya nggak banyak. Dan itu akan menjadikan jalan kita semakin dekat untuk kita bisa berhaji gitu. Jadi
jangan jangan apa ya kayak nanti aja lah bikin wise-nya kalau sudah benar-benar daftar atau benar-benar verified kayak gitu. Jadi itu yang bikin lama gitu. Karena nanti setelah bikin wise itu banyak kendala gitu karena misal resident card-nya belum terverified atau dari banknya itu nggak bisa masuk uangnya. Nanti banyak kendala di sana. Jadi saran saya mungkin bisa dimulai untuk membuat gitu. Ya, makasih. Ya, terima kasih tambahannya Mas Rijal. Lanjut ya, untuk ini dari Mbak Anissa Tokyo, mau top up dengan kartu kredit yang berbeda itu bisa ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang senada tadi. Kalau kita mau top up ke e-wallet itu bisa dari multiple account ya, teman-teman ya. Bisa punya kita, punya suami kita, punya adik kita, punya teman kita, tetangga kita, terserah asal sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan gitu ya. Jadi bisa keroyokan gitu. Cuma nanti saat withdraw, misalnya eh, misalnya kita sudah dapat paket, lalu ada dana kita yang lebih gitu ya di situ ya masih ada kembalian gitu istilahnya. Itu nanti ketika kita withdraw, kita ambil kembali, itu akan masuknya ke rekening yang mana nih? Dia masuknya ke rekening yang diurut dari yang paling akhir gitu teman-teman. Jadi nanti dicatat tuh ya, misalnya kita top up e-wallet dari akun mana aja nih, biar jelas gitu ya. Nanti ketika withdraw gitu akan masuk ke mana gitu. Lalu kalau misalnya tidak berhasil mendapatkan paket, lalu saldo e-walletnya bisa dibiarkan disimpan atau harus tetap di-refund. Jadi mayoritas memang 2025 itu me-refund ya atau me-withdraw ya. Tapi ternyata ada juga nih, barusan ada obrolan di grup alumni, katanya ada juga ternyata yang sono mama gitu ya dibiarkan sampai tahun selanjutnya kalau memang eh, yakin gitu berniat mau berusaha lagi di tahun selanjutnya gitu. Karena untuk menarik uang sebanyak itu, karena kan kalau belum dapat paket saldo tuh banyak ya, full ya teman-teman. Itu VAT-nya lumayan ya berkurangnya ya. Kejadian 2025 itu sempat lebih dari 100.000 yen tuh pernah ya kena VAT-nya itu. Itu jadi memang kalau kita membiarkannya sampai tahun depan itu akan menghemat VAT. Tapi eh, kadang kita ragu gitu loh, aman nggak ya uang kita di situ gitu. Jadi sesuai dengan keyakinan hati aja gimana ya, karena risiko ditanggung masing-masing. Kalau membuka akun Wise sudah ya tadi ya, pakai kartu debit bukan kredit tapi ada logo Visa bisa, pengalaman withdraw. Ini yang Mbak Untari sudah belum ya? Belum sepertinya ya. Kalau seandainya kita standby war dengan PC, dengan adanya setiap 45 menit muncul extend session tersebut, satu, apakah ada limit sampai berapa kali untuk tekan tombol extend session? Nah, ya, Ya. extend session lagi ya. Silahkan Pak Ari. Oke, yang pertama, apakah ada limit? Jadi sebenarnya sih gini, tekan sekali itu harusnya dia sudah extend session, tapi seringkali itu tidak berhasil. Jadi itu kayaknya a bit of luck ya, karena saya sendiri tidak pernah berhasil untuk extend session dengan tekan tombol limit, adanya langsung otomatis ke lokal. Nah, untuk multiple device, antara apakah sebaiknya beberapa PC atau multiple device itu tergantung device yang standby di rumah atau kantor Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kalau misalkan lagi di rumah, kebetulan adanya satu PC, satu laptop, satu atau dua mobile phone, ya empat-empatnya bisa gitu dengan pengaturan usul saya setiap loginnya setiap 15 menit. Jadi eh, mau multiple device atau mau beberapa PC, essentially sebenarnya sama saja gitu. Yang terpenting yang readily available pada pada waktu persiapan untuk war gitu. Nah, pertanyaannya, apakah pertanyaan berikutnya setiap device bisa login secara bersamaan dengan akun nusuk yang sama? Oke. Itu makanya kenapa harus dijeda 15 menit karena tidak bisa login secara bersamaan. Kenapa tidak bisa login secara bersamaan? Karena OTP-nya hanya untuk satu device. Jadi OTP untuk device OTP itu hanya berlaku berdasarkan waktu login.
Jadi OTP untuk yang tadi yang saya ilustrasikan jam 11 yaitu hanya berlaku untuk OTP yang request OTP untuk yang jam 11. Untuk yang akan masuk di jam 11.15 OTP-nya hanya akan muncul untuk yang jam 11.15. OTP tidak bisa digunakan dua kali gitu. Jadi oleh karena itu makanya saya menyarankan di jeda dan perlu saya informasikan sekali lagi saya infokan bahwa multiple device ini bisa login di akun nusuk yang sama tetapi tidak bisa bersamaan sehingga nanti dengan dijeda kayak gitu maka kita bisa punya 4 device yang eh, mengaktifkan akun nusuk yang sama gitu. Jadi akun nusuk yang sama itu bisa aktif di 4 device atau lebih, tetapi tidak bisa login bersama. Seperti itu. Yes. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ari. Lalu yang di bawahnya sudah ya, harga paket sudah termasuk flight yang kita infokan biasanya begitu. Untuk WISE, baiknya untuk kartunya itu pilih digital atau fisik. eh Kalau untuk top up yang digital bisa ya, sudah bisa ya teman-teman ya. Saya sebetulnya untuk masalah WISE ini semua yang ngurus suami saya, jadi saya tinggal terima beres. Tapi setahu saya begitu ya, yang digital udah bisa untuk top up. Nah, yang fisik itu nanti bisa dipakai untuk tarik tunai misalnya di ATM gitu ya, waktu di Saudi gitu. Jadi kalau misalnya kita ada kelebihan kelebihan uang di e-wallet, nanti kalau misalnya di withdraw-nya masuknya ke Wise itu nggak usah ditarik lagi dari Wise-nya. Kita bisa pakai di Saudi untuk uang saku gitu misalnya ya. Oke, sejauh ini pertanyaannya sudah selesai. Oh, ini ada Mbak Untari lagi. Izin tanya tentang top up lewat Wise. Iya nih, ayo on mic dong, dibuka dong tuh kata Mbak Yeni. Tentang top up lewat Wise, bagaimana cara membuat account Wise? Sudah ya tadi ya. Oh, Bismillah izin bertanya untuk Wise saat ini apakah harus menggunakan my number? Adakah di batch 1, 2 hanya menggunakan SIM atau Zero Card untuk membuat Wise? Mbak Untari nggak mau open mic, Kak. Tapi sudah saya bacakan sih. Silahkan para alumni. Ini soal e-wallet ini saya nggak bisa jawab ya. Punya rekening bank aja nggak punya, saya nggak bisa. Sedih. Diplomat itu nggak boleh punya rekening bank. Masya Allah. Ya apa-apa, Pak. Yang penting tetap bisa masuk, Pak. Kayaknya harus main number ya, kalau nggak salah. Selain Zero Card. My number ya. My number berarti ya. Oke, ini juga Mbak Citra bilang setahu saya butuh my number. Begitu ya, Mbak Utami. Oh, yang Gitu ya. nanya yang baru nih Mbak Utami. Oke. Ada lagi Saya, yang mau bertanya? saya Silahkan tambahin Pak dikit ya. Akbar. Yang untuk e-wallet itu ya, memang kan harusnya main number ya sama Zario ya. Tapi ada beberapa case, termasuk saya. Saya kan nggak punya main number sama Zario, punyanya Movakat. Nah itu bisa juga sebenarnya. Jadi kalau kita nggak punya dokumentasi main number atau Zario, hanya punya dokumen lain, misalnya Movakat itu bisa nanti kita upload aja ke Wise, eh, bikin note aja sertakan catatan kenapa kita nggak punya apa namanya main number atau Zario. Tapi itu processing time-nya itu lebih lama. Biasanya mereka perlu review dulu sekitar 4 hari atau 1 minggu gitu ya. Tapi itu masih mungkin gitu ya, masih mungkin. Jadi sifatnya itu exceptional case lah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang kasusnya agak khusus, kalau dia domisilinya di Jepang, nggak usah khawatir gitu ya. Nanti tetap aja apa namanya apply aja Wise. Karena menurut saya itu Wise yang paling convenient sih untuk pembayaran e-wallet ya sejauh ini ya, kalau menurut saya. Nah, tadi yang balik lagi ya, yang untuk yang refund gitu ya. Jadi kan memang yang tadi teman-teman ada yang tetap naruh di situ karena memang kan PPN-nya itu kan 15%, kemudian processing fee-nya itu 2% gitu kan lumayan banyak gitu ya. Nah, itu misalnya ilustrasinya kalau misalnya kita sudah naruh deposit di e-wallet Nusuk 100 minimal tuh 200 berarti dipotong dua dua saat gitu. Jadi kita baliknya 98 itu berapa persen ya? 2% gitu ya. 2% akan dipotong oleh pihak banknya. Jadi ini balik lagi ke teman-teman ya.
apakah mau ditaruh aja di e-wallet Nusuk kalau misalnya nggak dapat paketnya tahun 2026 atau ditarik balik gitu ya. Karena itu potongannya ya lumayan besar sih sekitar sekitar 2% gitu ya. Nah itu tambahnya untuk yang refund sama e-wallet. Baik, terima kasih Pak Akbar. Ada lagi kah teman-teman yang belum jelas atau belum terjawab pertanyaannya? Semua yang di chat sudah ya. Nah ini sebetulnya kami sambil menunggu ya, ada satu lagi Mbak Asti untuk public package, tapi belum ada kabar lagi. Kalau dari waktu biasanya kita 2 jam, jadi jam 11 JST insya Allah selesai ya, 8 menit lagi. Jadi sebelum ditutup, ayo siapa lagi yang mau bertanya? Terus sepertinya Mbak Wina raise hand ya, Mbak Wina IC. Oh iya Kak, Mbak Wina. Halo Mbak Wina, open mic aja kalau mau bertanya ya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah, wabarakatuh. jazakumullah khair ya untuk semua pembicara hari ini. Mbak Desi izin bertanya tadi, saya lagi ke belakang. Tadi kan katanya ada yang sono mama ya yang ditaruh di akun nusuknya gitu ya. Nah, itu tuh tahun 2004, 2024 atau 2025 ya? Maksudnya saya ingin make sure apakah yang itu kejadian 2024 dan di 2025 bisa terpakai dan berarti aman gitu ya. Maksudnya ingin mencari tahu keamanannya sih. Tadi walaupun tadi ya memang risiko ditanggung masing-masing gitu ya, memang seperti itu gitu. Tapi kalau dilihat dengan kondisi apa fee-nya yang lumayan besar gitu, kalau misalnya memang Sono Mama disimpan, aman nggak ya gitu kalau menurut para alumni gitu, POV-nya gimana gitu. Makasih Mbak Desi. Nah, ini sebetulnya infonya saya dapat dari istrinya Pak Ari nih. Kayaknya Mbak Andina harus menjelaskan ini. Jadi ternyata Mbak Andina istri Pak Ari sempat ini ya menemukan ada satu jamaah gitu yang e-walletnya dibiarkan saldonya ya karena ingin mencoba lagi tahun ini. Siapa ya itu? Apakah ada kelanjutannya informasinya aman atau tidak? Izin menambahkan Mbak Desi, Oh jadi ya, menjawab pertanyaannya, ini teman saya itu yang kadarullah tahun ini gagal berangkat, jadi beliau masih ingin mencoba untuk tahun depan, dan karena cukup yakin bahwa uangnya akan Sono Mama tetap bisa utuh, beliau nggak narik, karena mungkin juga ada pertimbangan pribadi takut uangnya kepake mungkin. Ya, I mean, dan satu lagi potongannya juga sangat besar ya. Karena ada teman saya yang satu lagi yang menarik uangnya dan cukup menyesal kan. Yang tadi itu hampir 100.000 yen ya. Demikian, tapi balik lagi resiko ditanggung masing-masing sesuai penjelasan Mbak Desi tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Terima kasih Mbak Andina. Mungkin nanti kita perlu konfirmasi ya. Coba Mbak cek dulu saldonya aman nggak gitu ya ke yang bersangkutan ini. Insya Allah nanti. Insya Allah ya, tapi nggak janji ya. Tapi sampai sejauh ini kayaknya nggak ada laporan saldo hilang ya. Mungkin masih aman. Sejauh ini masih happy happy Mbak orangnya jadi kayaknya enggak. Oke. Jadi indikator kami itu aja kayaknya masih Bismillah lah. Iya, harusnya sih nggak hilang ya. Insya Allah tetap ada ya. Kalau 2024 memang semuanya udah withdraw. Karena waktu itu apa ya, disarankannya begitu. Tuh. Sudah teman-teman 5 menit lagi. Kalau masih ada yang mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak ada mungkin kita tutup langsung ya. Kamu biasa aja.
Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup saja ya teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Risnaldi Akbar, Pak Sofiari, Mas Rijal untuk waktunya dan tenaganya untuk mempersiapkan slide dan menyampaikan materinya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berkali-kali lipat di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Kepada teman-teman juga terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya pada pagi hari ini. Karena ini insya Allah jadi sesi terakhir. Setelahnya mungkin nanti kita akan susun lagi ya kalau dibutuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk Mbak Asti, mohon maaf belum ada kabar. Ya, jadi kita cukupkan dulu pertemuan Zoominar pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Kita foto dulu mungkin ya. Iya. Jadi yang minggu lalu itu nggak sempet, terlupa. Oke, yang bisa buka kamera silahkan. Mbak Yeni boleh minta tolong. Aku nggak biasa ya pakai tab ini. Oke, page pertama ya. Bu, siapa tahu ada yang belum buka kameranya. Ayo, siapa nih? Mbak Afiata, Mbak Anissa, kalau bisa, Mbak Asmalia, Mbak Citra, Mas Erga, Mas Fendi. Mbak Ifur, ada Mbak Ifur loh ini. Oke, udah nggak ada lagi ya. Monggo Bude. Oke, 1, 2, Senyum. Iya. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, bentar-bentar. Yang kedua ini ada nggak? Kayaknya udah semua. Cuman dikit kok yang on cam. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman, terutama pada Mbak siapa kayaknya ada tadi satu yang belum menghibur. Kayaknya ada satu yang belum masuk foto tadi. Oh ya. Oh, Mbak Nurul on cam lagi bisa. Ayo diulang. Udah terlanjur ya? Oke, udah ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Oke, Mbak Ilmi terima kasih banyak ya sudah merecord ya. Nanti Sama-sama, Mbak. Nanti kami minta tolong juga untuk memasukkan ke G Drive. Oke, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.